Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Prasetyo Aji, NPM 1812110475 dari kelas 5 MA P2 Strategi Pemasaran Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya tahun ajaran 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi strategi merek. Yang pertama, pengertian merek. Merek adalah nama atau identitas dari sebuah produk, baik yang berupa barang nyata maupun jasa yang digunakan untuk membedakan satu produk dengan produk yang lain dalam kategori yang sama. Secara umum, masyarakat akan mengenali sebuah merek melalui beberapa hal. Di antaranya adalah nama merek atau brand name merupakan bagian dari merek yang dapat ditulis dan dibaca oleh siapapun. Sebagai contoh, produk Asus, Honda, Lux, dan BMW dan lain sebagainya. Yang kedua, tanda merek atau brand mark adalah bagian dari merek yang dapat dikenali, biasanya visual, namun tidak dapat diucapkan. Bentuk dari brand mark dan ada bermacam-macam seperti lambang atau logo, desain, huruf, warna tunggal, khusus atau gabungan, suatu bentuk seperti packaging atau kemasan, dan lain sebagainya. Contoh lambang, Mitsubishi 3 berlian. Yang ketiga, hak cipta atau copyright adalah hak istimewa dari sebuah produk yang mendapatkan perlindungan dari undang-undang. Contohnya karya tulis, karya musik, logo, dan lain sebagainya. Yang kedua, penentuan strategi merek. Perusahaan biasanya pada suatu saat akan mengembangkan merek atau brand yang dimiliki, entah dengan tujuan untuk melayani market segmen yang berbeda, atau dalam rangka melindungi merek utama mereka dari serangan para pesaing. Penentuan strategi merek dibagi menjadi 5, yaitu A. Strategi perluasan lini produk atau product lines extension strategi. Strategi perluasan ini artinya perusahaan membuat produk baru atau produk tambahan dalam lini produk yang sama dan juga menggunakan merek yang sama tetapi dengan tambahan atau fitur tertentu seperti bentuk, rasa, kandungan, ukuran, kemasan, dan lain sebagainya. Strategi ini banyak diterapkan oleh perusahaan yang sudah berhasil dengan merek produk pertama, kemudian ingin meningkatkan volume penjualan atau memang masih memiliki kapasitas produksi sehingga perusahaan memutuskan untuk menambah lini produk baru. Contohnya Indomie goreng ayam geprek, Indomie goreng rasa rendang, dan Indomie goreng sambal mata. Strategi perluasan merek atau brand extension strategi adalah saat perusahaan memutuskan untuk menggunakan merek yang sudah ada yang biasanya memang sudah berhasil di pasar untuk digunakan sebagai merek produk baru dalam lini produk yang berbeda. Contohnya adalah penggunaan merek Dove, sampo Dove, sabun mandi Dove, kemudian penggunaan merek Lifebuoy untuk sampo Lifebuoy dan sabun mandi Lifebuoy dan lain sebagainya. Yang C, strategi banyak merek atau multi brand strategi adalah strategi di mana perusahaan menggunakan banyak merek untuk setiap produknya dalam kategori produk yang sama. Contohnya, perusahaan dengan sengaja menciptakan second brand dengan maksud untuk melindungi merek utama, merek pertama. Jadi merek kedua ini sifatnya atau fungsinya untuk berperang jika ada produk pesaing yang mengganggu, istilahnya sebagai fighting brand atau flanking brand. Yang D, strategi merek baru, new brand strategi, adalah penggunaan merek baru untuk meluncurkan produk baru yang biasanya dipilih oleh perusahaan dengan alasan tertentu. Di antaranya adalah dikhawatirkan jika produk baru gagal, maka bisa mempengaruhi merek dan produk yang sudah ada.
perusahaan tidak mau mengambil resiko dengan merek dan produk yang baru tersebut. Contohnya, produk baru yang dibuat oleh perusahaan A menjadi banyak diminati konsumen karena memiliki kelebihan dari produk-produk lainnya. Dan yang terakhir, strategi merek bersama, co-branding strategi, adalah penggunaan dua merek untuk satu produk atau biasa disebut juga kerjasama branding dan strategi. Dan strategi ini ditempuh perusahaan untuk mendapatkan kekuatan dari masing-masing merek tersebut. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.